جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa ni'matillah wal afiyah wasyiyah wa barakah liridallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la nusyriku bi syai'in Allah azza wa jalla wa qabaruna khafum la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alam itu terbagi dua. Ketika kita baca di dalam Al-Quran, alimul ghaibi wa syahadati wa rahman. Dalam law anzalna Al-Quran, jadi dalam ayat itu alimul ghaibi wa syahadati wa rahman wal malikul quddus salamul mu'minul muhamidul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul baril musawwirul asmaul husna. Nah, artinya Allah itu mempunyai sifat yang disifati oleh Allah Ta'ala, menyifati Allah Ta'ala itu bagi ciptaannya, bagi makhluknya, bagi hambanya. Gerak yang bergerak, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu khalaqas samawati wal arda, telah dijadikan oleh Allah Ta'ala langit dan bumi itu fisittati ayyam, pada 6 hari. Nah, semua Innallahu ala kulli syai'in qadir, semua yang sudah ditentukan Allah, semua yang ada yang dijadikan Allah Ta'ala, pernah Buya sampaikan, tidak ada lepas daripada bahasanya. Kenapa? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Artinya, jadilah maka jadilah, ketika itu apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, ada waktu, ada saat, ada masa. Saya contohkan tadi, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, telah dijadikan oleh Allah Ta'ala langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Jadi kadang orang pembahasan kun fayakun, jadilah ketika itu jadilah, kan begitu. Nah, yang di dalam kita belajar ilmu tasawuf, ya, kun fayakun, jadilah ketika itu maka jadilah, itu adalah doa, permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau doa. Bisa saja ketentuan itu terjadi ketika itu, bisa saja ketentuan itu terjadi untuk besok, bisa saja 1 menit setelah itu, bisa saja 1 detik setelah itu, bisa saja 1 jam setelah itu, bisa saja 1 hari setelah itu, bisa saja 1 hari, 1 malam, bahkan 1 minggu, 1 bulan dan 1 tahun, gitu. Bahkan 2 tahun, 3 tahun dan bertahun-tahun dulu baru kita dapatkan permohonan permintaan kita. Tergantung pada diri kita tadi, namanya ainul yakin. Nah, itu makanya perlu kita belajar alam. Alam tadi apa? Alam itu yang dikatakan alam apa? Kita nyalakan. Di dalam ilmu tauhid apa yang dikatakan alam? Apa yang dikatakan alam? Dalam ilmu tauhid
Yang dikatakan alam adalah berubah robah. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah. Di dalam ilmu tauhid, setiap sifat yang menyifati dia itu berubah, itu namanya alam. Setiap yang alam itu ciptaan Tuhan. Setiap yang berubah itu adalah selain Allah. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu merubah pada dirinya kecuali pada sifatnya. Paham? Kalian juga bilang mustahil bagi Allah Ta'ala itu merubah dirinya, tetapi bisa dia merubah ketentuan sifatnya. Mana yang dimaksud Buya ketentuan sifat itu? Allah bersifat kudrat dan iradat. Dengan sebab kudrat dan iradat Allah Ta'ala menentukan sesuatu. Bisa saja ketentuan umpamanya kamu jodohmu adalah orang Amerika, bisa saja Allah Ta'ala merubah dengan ketentuannya sebab kudrat iradat. Sebab kudrat katakan sifatnya tadi. Sebab kudrat iradat Allah Ta'ala dengan keinginan ketentuannya tadi, bisa saja dirubah oleh Allah Ta'ala. Jodoh kita itu menjadi orang Kampung Padang atau Lubuk Juangan. Bisa saja begitu. Bisa saja seperti Renola. Bisa saja dulu itu orang kampungnya, tapi kok bisa dia sampai ke sini. Kan begitu. Nah, ini yang dia maksud tadi. Jadi tinggal keyakinan kita sampai di mana sebenarnya keyakinan kita tadi yang paling kuat, itulah yang akan terjadi di dalam diri kita yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu makanya kita disuruh amantu billahi sumastaqim. Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah kamu. Apa artinya istiqomah? Selalu bertahan pada satu keyakinan. Selalu bertahan dalam satu keyakinan atau selalu apa? Istiqomah adalah mengerjakan secara rutin tanpa melakukan sesuatu apa yang ingin kita lakukan, meminta apa yang kita minta. Selalu kita tidak akan pernah berubah dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Itu namanya istiqomah. Buatlah, optimislah di dalam melakukan sesuatu apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan. Kenapa orang itu lama diberikan oleh Allah Ta'ala apa yang diinginkan? Karena selalu melakukan sesuatu itu dia penuh dengan keraguan. Gitu. Makanya Allah belum kasih. Kamu masih ragu, nggak usah lah. Begitulah bahasa tasawufnya. Kamu masih ragu? Janganlah. Kamu masih ragu. Artinya kuat pendirian. Ini katakan istiqomah adalah orang yang kuat pendirian. Nah, disinilah yang belajar alam tadi. Alam terbagi dua. Alam muluk namanya dengan alam malakut. Apa yang dikatakan alam muluk dia? Alam muluk adalah yaitu merajai tubuh kita yang kasar. Artinya tadi merajai tadi itu mengistiqomahkan diri kita. Mengistiqomahkan diri kita dulu. Ketika kamu belum mengistiqomahkan dirimu setinggi langit pun ilmumu, maka kamu tidak akan pernah mencapai apa yang kamu tuju. Kamu ingin jadi wali, umpama, kalau kamu enggak istiqomah enggak bakalan. Sama dengan wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh gurumu. Berapa banyak nanti ilmu yang diajarkan kepada kamu, umpamanya masalah zikir, masalah wirid, dan masalah dalail khairat, umpamanya nanti masalah hizib umpama diajarkan kamu hizib, wirdan, zikir-zikir, Hizbun Nazar, Hizbul Bahar, Hizbun Nawawi, umpama Hizbul Barki. Mana tahu nanti kita sampai belajar ke sana, kamu nanti diajarkan hizib Syekh Abdul Qadir Jailani, Hizbul Yamani, Hizbul Rifai. Semua hizib-hizib itu umpamanya sudah kamu pelajari nanti, umpama belum tentu semua hizib itu yang akan bisa menyatu ke dirimu. Ada nanti satu hizib yang akan bisa menyatu kepada diri kamu. Kenapa? Karena kamu suka dan istiqomah dengan hizib itu. Begitu tuh.
Kalau seperti Buya, kadang-kadang tidak disengaja dibaca begitu. Apa itu hizibnya? Seperti hizib Syekh Abdul Qadir Jalani. Seperti doanya, Rabbi ini maglubu pantasir wa juburni qalbi munkasir wa jamali samli mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikabina ya kafi wa abdul muftakir wa qafa billahi waliyan wa qafa billahi nasira inna syirka lazum azim Allahu yuridu zulman li ibadi faqutiyan dabil qawmil ladzina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat kamu itu? Dapat. Oh, berarti belum pernah belajar, maka belum dapat. Ada lagi Hizbul Bahar, ya Hayyu ya Qayyum, ya Alimul, ya Hayyu ya Qayyum, karena nggak lazim, udah lupa itu. Tapi kalau udah lazim kita, jadi ilmu-ilmu Hizbul Bahar, Hizbun Nasor, Hizbun Nawawi, nanti kita pelajari itu, Hizbul Yamani, Hizbul Barki, ada Hizbus Salawat, Hizbus Syahadah. Nah, semua Hizbul Rifai, semua hizib-hizib itu, inilah pembentek kita. Tahu apa artinya hizib? Tahu nggak? Pembatas. Tentara. Hizbu. Hizbullah, tentara Allah. Artinya hizbu itu artinya tentara. Kita punya tentara. Itulah amal-amalan kita tadi. Siapa tentara kita? Malaikat. Mana mungkin kita ini malaikat tentara? Bukan kita tidak berkawan dengan, kita berkawan dengan malaikat, tetapi dengan amalan hizib-hizib kita tadi. Oh, yang berkawan dengan malaikat kan para nabi-nabi, betul. Yaitu adalah malaikat yang sudah ditentukan Allah, para nabi. Kalau kita, siapa malaikat kita yang selalu ikut dengan kita? Yaitu malaikat rahmat. Itu malaikatnya. Jangan dikatakan kawannya malaikat Jibril. Itu sudah keluar daripada aturan-aturan agama kita, sunnah kita, ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau khawarij, atau khawarij, apa itu? Ada namanya paham itu. Ada nama paham khawarij, ada paham. Kalau dulu kan namanya, ada namanya paham Mu'tazilah. Ada namanya paham Khawarijiyah. Ini paham Khawarij ini, ini bertentangan dengan kita ini. Dengan kita NU ini, dia bertentangan. Berapa banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengaku-ngaku kebenaran Khawarij tadi. Berapa banyak ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang terbunuh, yang dibunuh disebabkan adalah golongan-golongan Khawarij ini. Jadi kita itu makanya kita tuh harus istiqomah. Mana tahu kamu nanti sekolah, kamu nanti ke Mesir, harus hati-hati. Karena di Mesir ada bermacam-macam organisasi, Ikhwal Mukminin namanya, dan segala macam. Apa yang kamu dapatkan di pesantren ini, jangan sekali-kali kamu robah. Kalau kamu robah apa yang kamu dapatkan di pesantren ini, berarti kamu sudah berlawanan dengan saya. Iya. Nanti jadi Wahabi kamu. Kamu berlawanan dengan saya. Melawan. Kamu jadi Salafi nanti, kamu berlawanan dengan saya. Saya baca hizib-hizib itu nanti putang-pating. Itu sebenarnya orang-orang Wahabi dan Salafi itu kalau kita mulai mengamal-amalkan Hizbul Bahar itu, hancur organisasi orang itu. Tapi kita tidak berpikir seperti itu. Kita seorang NU dan ahli sunnah wal jamaah, bagaimana kita berpikir bukan untuk mengobrak-abrik dan menghancurkan sama-sama Islam, dan tidak menyalah-nyalahkan sesama Islam, tapi kita berusaha untuk menyatukan agama Islam. Itu tujuan kita. Jadi harus hati-hati. Dan juga yang kedua, sekolah pesantren itu, anak-anak kamu itu harus hati-hati. Kita kadang berpikir sekarang, hati-hati memasukkan nanti anakmu, adikmu sekolah ke pesantren yang bersifat berlogokan pesantren. Dia katakan sekolah pesantren, tapi nyatanya di dalam itu sedikit pun tidak ada cara kita belajar pesantren. Hati-hati.
Kita tidak mengurus sekolah yang mana atau bagaimana, tetapi pernah kita lihat, pernah kita perhatikan, dia mengaku dia sekolah di situ sekolah agama, di situ adalah sekolah modern dan pesantren segala macam namanya, tapi di situ tidak ada satupun mereka membuka kitab-kitab pesantren yang pernah kita buka. Nah, ada yang buka kitab itu di dalam sekolah dia, tapi dia ngaku pesantren. Apa itu? Ini minta maaf ya, dia bilang sama kamu. Jadi kamu saya sampaikan kepada kamu hati-hati. Masukkan keluargamu, sanak saudaramu. Yang sekolah pesantren itu apa yang dipelajari di situ? Ini hati-hati. Kadang-kadang disusupi oleh orang-orang modern, orang-orang modern itu membuat pelajaran-pelajaran yang sifatnya memecah. Ini yang kita takutkan itu. Kalau di pesantren itu kita tahu mata pelajarannya belajar kitab, karang-karangan ulama-ulama, ulama Asy'ari, Ibnu Qasim, seperti kitab-kitab yang pernah kita pelajari, Al-Bajuri, I'ana Thalibin, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, kalau sorobnya nanti Kailani, jadi Binal Asas kalau bagian bawah, Nosoru. Nah, itu cara itulah yang pesantren. Nahunya Kawakib, nahunya Mutasar, begitu. Jadi biar maksud tadi adalah bentengnya Indonesia atau bentengnya agama kita adalah ini dia bilang tadi, ahli sunnah wal jamaah yang selalu memahami pemikiran-pemikiran yang selalu cinta dengan cara-cara dulu yang sesuai menurut di dalam pelajaran pesantren itu aturannya Al-Quran dan hadis. Ini hati-hati. Ini dia bilang tadi. Jadi ini perlu Buya sampaikan itu. Kenapa Buya sampaikan seperti itu? Sudah terlalu banyak orang sekarang mengejar sekolah agama. Banyak orang tua sekarang ingin mencari sekolah agama, namun cuma hanya yang masukkan sekolah ke sekolah agama itu dia anggap, karena banyak orang tua tidak mengerti apa isinya tempat sekolah yang dia masukkan ke sekolah agama. Itu yang kita sedihkan hari ini. Orang mahal-mahal sekolah itu di situ. Uang masuknya aja mahal sekolah ke situ. Tapi nyatanya di dalamnya cuma hanya pelajaran itu, tidak ada pelajaran pesantren yang kita bikin sekarang. Nggak ada belajar kitab mereka. Nggak ada buka kitab kuning. Mereka sudah menganggap ini adalah masa-masa zaman bukan zaman dulu lagi. Tidak begitu. Kalau nggak usah ngaku sekolah agama pesantren. Nah, gitu. Nah, ini yang kita sedihkan sekarang ini. Nah, inilah kamulah generasi-generasi saya akan datang ke depan. Jangan bohongi umat. Jangan bohongi masyarakat. Berlogo-logo sekolah pesantren. Kalau masalah tahfiz di pesantren apa? Ada tahfiz Purba Baru, ada tahfiz di situ. Tapi cuma hanya khusus-khusus. Sekolah-sekolah kita seperti kita ini ada kok tahfiz juga, kan begitu. Kalau cuma hanya mengandalkan tahfiz, tapi kita tidak mentonjolkan itu, yang kita tonjolkan apa itu? Ilmu agamanya dan ilmu hukumnya, itu yang kita tonjolkan. Ilmu hukumnya. Nah, gitu, inilah kita belajar seperti ini. Ini saya sedihkan sekarang. Sehingga masyarakat bekerja sekolah-sekolah yang dianggap dia pemikirannya itu adalah wah dan mewah dan segala macam. Tapi setelah lahir anaknya dari situ atau tamat anaknya dari situ, tidak ada yang jadi ulama. Saya tanya sekarang, di sekolah-sekolah yang dianggap dia perasaannya itu adalah, minta maaf, sekolah-sekolah itu yang dianggap itu adalah hebat, wah dan mewah. Berapa banyak yang jadi ulama di situ? Kalau kita bandingkan dan kita perkirakan, minta maaf, baik pun di Jawa, lahirlah, tamatlah sekolah-sekolah dari kiai-kiai yang ada di Jawa,
Dan di Sumatera ini yang banyak jadi ulama itu adalah pesantren-pesantren yang mana? Yang mandiri. Di situ yang banyak keluar ulama, di situ yang banyak lahir disitulah ulama-ulama. Jadi itu saya pesankan kepada kamu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah di sekolah pesantren-pesantren yang mandiri sebenarnya. Masalah hafalan 3 juz, asal hafalan 5 juz. Kita di sini juga ada yang 3 juz, ada yang juga 5 juz, cuma hanya tidak difokuskan ke situ. Kita memfokuskan masalah pengkajian hukum agama. Untuk apa hafalan 30 juz tapi tidak mengerti apa yang dibaca, apa yang dihafal? Ya enggak? Makanya kata Kiai Maimun apa katanya? Saya bukan menjadikan kamu menjadi orang yang berilmu. Saya bukan menjadikan kamu menjadi orang yang hebat, kata Kiai Maimun. Tapi saya ingin menjadikan kamu itu menjadi orang baik. Ya, dengar itu? Jangan tidur dulu. Nah, inilah. Nah, kembali kita dengan ilmu tasawuf kita. Benahilah diri kita, benahilah hati kita. Nah, kenapa? Memulai dari kamu. Ini asal jadi kita tadi alam malakut tubuh kita yang halus. Mana yang kita maksud kita pekajian kita kemarin sekarang? Dimulai baiknya diri kita itu akan baiklah nanti akan hasilnya. Dimulai dengan baik maka hasilnya pasti baik. Kalau dimulai dengan sesuatu apa yang kita lakukan itu adalah untuk bisnis, untuk memperkaya diri saja, maka hasilnya juga seperti itu nanti. Bukan kasih sayang Allah mereka dapat. 4 dari bapak, 4 dari ibu. Ini yang bercerita tadi. 6 dari Tuhan. 4 dari bapak, mani dan manikam. Tulang, urat, otak, benak. 4 dari ibu, wadi atau wazi, bulu. Dijadikan bulu, kulit, darah, daging. Dari Allah berapa? 6. Pendengaran, penglihatan, panca indera, penciuman, perasaan, akal dan nyawa. Itu yang diberi, ya, itu dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Nah, ciptaan kita dari ayah kita. Dari apa itu? Yang pertama mani. Tulang. Manikam. Mani dan manikam itu tahu nggak? Dia putihnya itu kekuning-kuningan bentuknya. Dia bukan putih kental seperti susu, tidak. Itu namanya mani dan manikam. Kalau wazi tahu nggak? Putihnya itu encer. Kalau kamu bermimpi, mama lendirnya itu enggak padat. Pernah mimpi kan? Peta Sumatera itu. Ketika bermimpi, ditengok, waduh peta Sumatera. Ya enggak? Ini anak muda ini kan. Mimpi apa namanya itu? Mimpi basah atau mimpi malam lah. Bertemu dengan bidadari yang tidak disangka-sangka. Gitu. Dikenal aja enggak? Kalau bidadarinya datang. Nah, setelah itu diciptakan Allah Ta'ala untuk diri kita itu jadi tulang dia, jadi urat, jadi otak, jadi benak. Otak adalah ini benak yang ada di dalam. Okay. Nah, setelah itu dari ibu kita wadi dan wazi atau mazi. Ada juga orang mengatakan wazi, ada mazi, ada wadi. Ini keluarnya mana yang dulu keluar, wazi atau mani atau wazi? Madi. Yang duluan keluar adalah wadi dengan wazi. Jadi mani itu dia keluar aja di belakangan. Ketika keluarnya mani itu tadi memang sudah sempurna semuanya, terasa lezatnya gitu. Lezatnya itu tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan. Yang bisa merasakan orang yang sudah pernah merasakan. Tapi jangan coba-coba merasakan sebelum akadun nikah, sebelum diserahkan oleh wali kita. Jadi wali kita sebelum diserahkan wali istri kita, calon istri kita. Ya udah, aku terima nikah Siti Rohana dengan mahar
Dengan mahar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mahar mengajarkan Al-Quran Al-Fatihah. Boleh tak? Boleh, sah. Sah. Mengajar Al-Fatihah saja sudah bisa sah. Tapi kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Gak usah lah, jangan dipersulit. Ditanya lagi dengan sahabat tadi, apa yang ada sama? Cuma hanya satu cincin dari besi saja sudah. Itu saja Allah berikan. Kalau pokoknya dia mau. Boleh Ustaz. 10 juta Ustaz. Yang penting ada hitung-hitung apanya lah sama dia. Saya cuma hanya punya apa deh? Atau bang, saya cuma hanya badan saja yang punya untukmu. Itulah yang akan bisa saya berikan kepada. Kalau itu bang udah jelas aja, kan itu jawabannya. Jadi gimana lagi deh? Ini aja lah bang. Abang ada nggak ada uang 1 juta bang? Apalagi 1 juta, 500.000 aja nggak ada. Abang ada nggak uang 100.000? Ada. Biar nanti bang, uang abang 100.000 itu saya yang nambah. Apa dek tambah? Tambah nanti bang 15 juta. Yang penting kan hitung-hitungnya sama dia kan. Soalnya uang itu kan sama dia yang mau dikasih. Yang penting dia kasih dulu sama awak. Ketika dia musyawarah, orang tuanya bilang kalau nggak 15 juta nggak jadi, kata orang tuanya, mama gitu. Ya udah, diam-diam aja. Saya kasih dulu bang. Harus dikasih dulu, nggak boleh minjam. Ada orang kadang-kadang kan begitu. Hitung-hitung saya nanti. Uang itu dipinjamkan, nggak boleh dipinjam, harus dikasihnya dulu sama awak baru kasih sama dia. Infak. Cewek itu ngasih infak, sedekah. Apalah sedekah lah, masa berinfak. Modal dengkul. Carikan. Apalagi orang Arab Ustaz. Kalau dapat isi orang Arab, Ustaz kan waktu di Medan kan nyari-nyari bentuk-bentuk Arab kan. Hidung mancung, badan tinggi, besar kan. Yang dapat kampung keling ya. Yang dapat kampung keling. Yang dapat kampung keling. Gak apa-apa Ustaz kalau hatinya itu bukan keling. Luarnya keling, dalamnya putih. Kalau orang Arab itu Ustaz, itu maharnya nggak nanggung-tanggung Ustaz. Kalau cerita orang yang pernah orang Arab, udah ada rumah dulu nggak? Udah ada nggak mobil mewah dulu rumahnya? Itu yang mau dimaharkan. Baru bawa anak. Itu makanya kalau orang di Arab itu kalau satu baru istrinya baru miskin kan. Tapi kalau udah 2, jadi kalau di Arab itu Ustaz, kalau di Arab itu orang nggak nanya anak. Kalau kita sini kan berapa anakmu? Kan gitu ya. Nah, kalau di Arab nggak gitu. Berapa istrimu? Istri yang ditanya itu kalau di Arab. Kenapa? Karena semakin banyak istrinya, dianggap semakin orangnya mampu. Dianggap orangnya kaya. Nah, kita kembali ke Indosiar. Maksudnya ke pelajaran kita lagi ya. Nah, jadi kenapa kita bahas masalah ini? 6 dari Tuhan, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan atau akalnya. Nah, dengan adanya kaji kita diri ini, disinilah Rasulullah menyampaikan, tengoklah keturunannya. Di situ, apakah dia keturunan ulama, apakah dia keturunan orang soleh, itu yang ditengok. Apakah dia itu keturunan orang-orang baik-baik, itu yang ditengok. Apakah dia keturunan orang yang diharga dan hormat, itu yang ditengok. Tapi yang terlanjur jangan menyesal juga. Ini nggak boleh. Sudah beristri, mungkin lagi cari pula yang begitu kan begitu. Nah, dimulai dari kita. Itu maksudnya. Dimulai dari kita. Nah, maksud dimulai dari kita itu bagaimana Bu ya? Dimulai dari sekarang. Gitu maksudnya. Dimulai dari hari ini, dimulai dan seterusnya.
Jadi maksud jadi jangan kita berpikir pula, oh saya orang yang jahat, saya orang berdosa, saya berbuat. Oh kalau masalah berdosa jangan dibilang lagi. Nah, orang itu sukses kadang-kadang bisa saja dari kesalahannya. Tahu nggak? Bisa nggak? Kau percaya kamu itu? Nabi Adam sukses dari kebaikannya atau dari kesalahannya? Nabi Adam dia sukses dari kesalahannya. Kalau nggak ada kamu ini. Kan sukses Nabi Adam. Kan kalau nggak gara-gara dia makan buah khuldi, kita kan nggak ada kita sekarang ini di sini. Pasti kita di surga sekarang kan. Ya lebih enak perkiraan kita, tapi dalam pandang Allah Ta'ala lebih baik kita sekarang ini. Kalau nggak ada gunanya neraka, Ustaz. Siapa ngisi neraka lagi? Nggak ada gunanya lagi Al-Quran, keterangan-keterangan Allah Ta'ala itu. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun paman. Dalam surah Yasin itu kan, inilah api neraka jahanam. Nggak ada isinya lagi api neraka jahanam itu nanti. Kuntum tu'adun apa? Yang dijanjikan. Jadi itu makanya inilah Nabi Adam sukses. Mana kesuksesan Nabi Adam? Tahu nggak? Berapa banyak cucu-cucunya jadi nabi? Enak. Semua nabi. Semuanya nabi. Enak cucu-cucunya. Itu Nabi Muhammad saja. Salah satu Cucu Nabi Adam. cucunya. Kan sukses dia tuh. Ya, jangan kita anggap orang yang baik saja sukses. Oh tidak. Ada juga kadang-kadang dimulai dari kesalahan. Sukses. Tapi jangan pula kepengen seperti itu. Kalau kamu sudah jadi orang baik, jangan kepengen jadi orang yang tidak baik pula. Ini ada juga kadang-kadang ini buat anak-anak saya ini jadi preman dulu baru jadi ular. Kalau mati dalam preman itu ngapain? Enak. Cuma hanya kadang dia sebenarnya bagian kita masing-masing sudah ada loh. Yang tidak boleh itu dibikin-bikin. Anak ini kadang-kadang ada itu anak-anak santri itu kalau udah saya tamat jadi pesantren nanti saya sudah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti saya jadi preman dulu. Baru bertaubat. Kalau seandainya waktu preman itu mati, kan sia-sia ilmu yang kita cari selama di pesantrennya enggak. Adil. Ini jadi jauh cicito bagaimana jadi preman gitu supaya jadi baru jadi ulama. Enggak ada itu. Tapi ustaz ini ada yang begini dia seperti itu dulu Buya. Karena kebetulan sajanya. Sehingga dia bertobat jadi ulama, dia jadi ustaz. Kebetulan saja. Kalau kita sudah dimulai dari baik, berusahalah kita mempertahankan kebaikan itu. Alah, anak santri, jangan berpikir menjadi orang tidak baik. Harus berpikir selalu menjadi orang baik. Ini dia bilang tadi, kalau kita pengen keturunan kamu menjadi keturunan orang baik, karena memang betul pengaruh. Kalau ketika ada kakek-kakek kita, setiap orang-orang yang soleh itu, kalau dia sudah jadi ulama atau jadi dipangkat, pokoknya dia harga dari rahmatullah seperti ulama dia, itu biasanya ada kakek-kakeknya dulu pun seorang ulama. Biasanya begitu. Ketika dia jadi orang soleh, pasti ada kakek-kakek jadi ada yang soleh. Walaupun di antara-antaranya itu yang tidak soleh, tapi pasti ada di atasnya itu soleh. Itu paling tidak kita mulai dari kita, supaya cucu-cucu kita besok ngomong, iya kakek-kakek saya dulu, Ustaz Ridho, Irjan, kakek saya dulu begini. Ya enggak? Itu. Sebuah keuntungan, jadi doa. Walaupun cucu-cucunya ada juga yang jahat, tapi dia bangga dia ada kakeknya yang dulu bisa saja. Oh kakek saya dulu sama Buya Rona dia dulu belajar. Gitu contoh ya. Saya kakek saya dulu sekolah di sana, kakek saya dulu belajar tarikatnya sama di sana. Nah itu sebuah kebanggaan bagi cucu kita nanti. Itu yang penting. Jadi harus kamu cetak. Tapi kalau kamu cetak mati kamu
nanti dalam keadaan narkoba, dalam keadaan minum keras, dalam keadaan bermaksiat, umpama mati dalam itu, umpama ada anakmu besok di bawahnya, gak ada yang bisa dikenang itu yang baik bagi ayahnya, kakeknya, kakek. Dimulailah dari kita supaya kita yang menjadikan sebuah kerajaan di dalam diri kita. Kerajaan itu apa artinya? Apa dikatakan raja? Menguasai. Adalah seorang yang dihormati dan orang yang bisa menguasai di bawahnya. Bahasa kita sekarang bisa dia menurunkan waris yang dia wariskan. Kalau raja kan begitu, dari anak ke dari raja ke anak, dari anak ke anak kan begitu. Kalau raja kan begitu. Dia kita juga begitu. Jadi bahasa kita perlu kita perbaiki dari sekarang. Khairun nas wa yanfa'un nas. Apa itu? Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia. Jadilah hidup kamu seperti itu. Jangan kamu nilai besar dan kecilnya apa yang kamu hasilkan, tapi nilailah seberapa besar apa yang kamu lakukan. Itu yang penting dalam hidup kita, karena lebih besar lagi apa yang diberikan Allah daripada apa yang diberikan oleh makhluk Allah. Itu makanya pernah beliau bilang hari itu, orang yang dinilai belum tentu dia bernilai, tapi orang yang bernilai sudah pasti dia dinilai. Ya dah. Betul lah. Jadi hidup seperti itu. Nah, kata-kata yang 4 kalimah: syariat, tarikat, hakikat, marifat. Afal Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Ain kharijiyah, ain syabitah, wujud mu'ad, Adam, Muhammad, Allah, wujud mutlak. Nah, itu keterangan yang di pelajaran di buku satu lagi. Tidak perlu diterangkan dulu karena belum saatnya Buya terangkan itu pada saat ini, karena kamu gak bakal mengerti Buya sampaikan. Setelah itu yang kelima, kuman cermin itu maksudnya cermin, bayang-bayang dalam cermin, diri yang bercermin. Kita pending dulu yang itu. Kesimpulannya, syariat, af'al Allah, ain kharijiyah, juga itu yang tadi, Adam, rumah cermin. Tarikat, asma Allah, ain sabitah, Muhammad, cermin. Apa maksudnya ini? Makanya nggak Buya sampaikan dulu ini karena belum bisa kamu mencapai pemahaman itu. Tapi nanti kita sudah sampai ke tingkat khatam, nanti penutupan, selesai penutupan sudah berdoa, nanti kita akan kaji lagi yang begitu, karena dia mencapai titik hakikat nanti. Hakikat sifat Allah, wujud alam, bayang dalam cermin. Yang keempat, marifat zat Allah, wujud mu'adah, wujud mutlak, diri yang bercermin. Tapi di bawahnya, jalan yang 4 di atas dilazimi pula dengan 4 macam latihan atau riyadhah. Zikir artinya menyebut nama Allah dengan lidah. Tawajuh artinya berhadapan hati terus-menerus kepada Allah. Muraqabah artinya selalu mengintai-ngintai Allah dalam nyawa. Musyahadah artinya pandang memandang dengan Allah dalam rahasia nur Allah. Belum juga Buya terangkan itu dulu. Akhirnya nanti sudah masuk tarikah, nanti Buya terangkan itu. Akhirnya latihan peribadahan atau sampai kepada makom ini, pertama makom fanafillah, yaitu lenyap semata-mata dalam Allah. Kedua, makom bakabillah, yaitu kekal dengan Allah. Jadi nggak boleh terangkan dulu, dan jangan dipikirkan dulu, jangan ditafsir-tafsirkan, tidak boleh ya. Siapapun yang mendengar baik di YouTube saya, tidak boleh mentafsir-tafsirkan apa yang saya sampaikan ini, karena harus betul-betul dulu belajar masalah hal itu, karena akan bisa membuat pemikiran yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini juga terus kita teruskan dulu biar baca judul yang masalah itu. Yang dikatakan zikir yaitu syariat, lidah menyebut kalimah-kalimah. Yang dikatakan tawajuh yaitu tarikat hati menghadap. Yang dikatakan muraqabah yaitu hakikat nyawa mengintai-ngintai. Yang dikatakan musyahadah yaitu marifat rahasia pandang memandang atau selalu berpandang-pandangan dengan Allah. Berpandang-pandangan dengan Allah itu bagaimana?
Jangan kamu anggap pula kita berpandang-pandang seperti kita ini. Saya alas juga sedikit karena kita pakai YouTube, tapi pandangan Allah dengan pandangan kita tidak sama. Pokoknya kita memandang Allah, pandangan Allah tidak sama dengan pandangan kita. Jangan berpikir untuk berbentuk, berupa, berwarna, bertempat, tidak ada kita pemikiran seperti itu karena Allah tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Adapun yang tidak binasa pada hari kiamat nih. Nanti kalau datang hari kiamat ini tidak hancur ya. Ada nggak yang tidak hancur ya alam hari kiamat? Nah, ini dia. Yang pertama adalah aras. Ini nggak hancur besok. Yang kedua kursi. Kiamat nggak hancur nanti. Yang ketiga Lauhul Mahfuz. Nggak hancur. Kalam ini adalah ayat Quran ya. Juga tidak hancur nanti di alam kalam. Bukan Quran yang ada di dunia. Kelima surga, yang keenam neraka, yang ketujuh nyawa atau ruh kita itu tidak hancur. Itu tidak akan mati. Pengajian jalan yang keempat, iman, Islam, tauhid dan marifat. Kembali ke pangkal lagi. Katakan iman percaya kepada Allah dan Rasul. Islam menjunjung titah Allah dan Rasul. Tauhid mengesahkan Tuhan. Marifat mengenal Allah. Kita lanjutkan dulu biar cepat siap. Biar cepat kita makan ayam ya. Syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Satu, syariat jalan tubuh ya kan kita mendoa dan makan ayam gitu ya. Yang kedua, tarikat jalan hati. Nah, ya. Yang sering-sering ditanya orang itu, syariat katakan adalah jalan tubuh. Yang kedua, tarikat jalan hati. Yang ketiga adalah hakikat jalan nyawa. Yang keempat, marifat jalan rahasia. Pelajaran kita yang awal kemarin. Aina kharjiyah umpama rumah cermin. Ain syabitah yang bernama cermin. Wujud am orang dalam cermin. Wujud muhad orang yang memandang cermin. Apa itu cermin-cermin? Nah, itu harus dengan praktik nanti. Itu kalau udah kamu terikat nanti masuk kamu terikat. Nah, nanti kita bicarakan masalah itu. Kalau sekarang apa yang mau yang bisa sampaikan itu pengamalannya belum ada. Sekarang kita kan baru ngasih ilmu. Jadi ilmu itu harus al-ilmu bila amalin kasajari bila sama. Ilmu itu bagaikan kayu yang besar. Kalau tidak dia berbuah maka tidak ada artinya. Jadi buahnya itu nanti di pengamalan. Wujud am, diri inilah kesudahan jalan hampir maut tak kala kita akan berpulang ke rahmatullah. Yang tadi juga wujud am, diri yang sebenar diri berdiri sendirinya, dipandang tidak hangus, dipanggang. Atau dipanggang itu tahu, dibakar tidak hangus, yang diri sebenar diri itu dibakar tidak hangus, direndam tidak basah, digundam itu tahu, dipukul tidak akan pecah, tidak sakit, tidak pening, tidak minum, tidak lalu atau tidak tidur, ya. Itulah sebenar-benar diri. Itulah sebenar-benarnya diri yang sebenar-benar diri. Katakanlah sudah terhimpun yang zikir, yang batin, ya. Terhimpunlah zahir kepada yang batin, maka pandanglah wujud Allah dan tidak ada jenis misalnya. Tidak ada misalnya dan tidak berbanding. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul basir. Tidaklah seumpama sesuatu pun di bumi dan di langit, dan dianya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Maka selalulah kita berhadap kepada Allah. Tidaklah Tuhan tidaklah jatuh cinta kepada sesuatu yang lain, melainkan itu tahu maksudnya? Artinya dianya, yaitu siapa dianya? Allahu semata-mata, dianya Allah semata-mata. Maka tidaklah jatuh pandangan kepada sesuatu yang lain, melainkan dianya Allah semata-mata. Dan jika duduk kita dan diam, ialah duduk hanya Allah lah, kita berhadapan semata-mata ya. Dan jika kita karam sekalipun, tahu karam di dalam laut, kita hanya menyerah diri semata-mata kepada Allah. Dan apabila begitu kamu pandang marifat, kembalilah kamu seperti ombak masuk ke lautan. Ketika kamu sudah memandang, seolah kamu sudah di dalam ombak dan lautan. Ombak dengan lautan menyatu atau tidak?
menyatu. Tapi dengan Tuhan tidak boleh diumpamakan seperti itu. Semisal umpamanya saking dekatnya kita kepada Allah Ta'ala, tapi jangan sekali-kali menyerupai, membentuk seperti itu, tapi seolah-olah seperti itu. Beda seolah-olah atau dengan kenyataan. Paham? Jangan kamu salah terima. Seolah-olah itu bukan berarti begitu. Paham? Kenapa? Karena beda dengan semua yang Allah lakukan, semua yang disifati Allah dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita sifati. Semata-mata zat Allah lah sendirinya. Artinya zat Allah itu sendirinya, paham itu biasa? Semuanya itu adalah bagi Allah, tidak bisa kita menyerupainya. Dan Allah pun tidak mau menyerupai akan ciptaannya. Setelah itu bermula kata-kata ini ialah ingat, jika sampai kata-kata datang sakit dan pening sehingga terhimpunlah kaki kiri dan kaki kanan, lalu kepada rusuk dan sampailah kepada pusat, lalu kepada jantung. Ini tanda-tanda apa ya? Mau orang mati nih ya. Itu harus perhatikan. Jika sampai kata-kata ini datang sakit dan pening itu sehingga ya terhimpun ke kaki kiri kita dan ke kaki kanan kita, lalu kepada rusuk kita dan sampai kepada pusat kita, lalu kepada jantung kita. Lagi sangat pedih seperti luka di perih asam. Jika tengah hari datangnya, paman seperti itu terasa. Tengah malam mereka akan meninggal. Maksudnya tadi kode-kode tanda-tanda. Udah datang seperti itu sama kamu, nanti hati-hatilah. Misalnya kalau datang di jam 11 siang, nanti 11 malam itu berangkat dia. Kalau jam 2 siang, jam 2 malam. Jam 2 malam datang, jam 2 siang. Gitu. Jam 4 sore, jam 4 subuh. Jam 4 subuh, jam 4 siang. Kalau datang seperti itu terasa. Ya. Apa yang terasa? Jika sampai kata-kata ini datang, sakit dan pening, ya sakit, lalu pening. Sehingga peningnya itu terasa sakit pula ke kaki kirinya. Kaki kirinya aja sakit. Habis sakit kiri, datang pula kaki kanan sakit. Lalu sakit pula rusuknya, atau rusuk. Tulang rusuk kita ini, dada kita. Nah, setelah itu sakit pula. Habis rusuk itu sakit pusat. Pusat kita, lalu kepada jantung kita sakit, perih. Seperti luka di perih asam. Jika datang seperti itu, hati-hati. Tengah malam datangnya, tengah hari kita akan mati. Jika pagi datangnya, petang-petang kita akan mati. Hanya kata-kata itu dijawab. Tapi itu rahasia Tuhan. Kata Nabi dalam hadis Nabi. Ini kan cuma hanya, saya bilang gue ya, ini adalah ulama yang pernah merasakan, dan yang ia rasakan itu diceritakannya kepada muridnya. Paham itu? Nah, itu. Ya, ada seorang ulama. Nah, inilah sehingga cerita ini pun menjadi sebuah kebiasaan bagi murid-muridnya. Paham itu? Nah, sampai di muridnya pun juga seperti itu. Murid-muridnya begitu. Tapi semuanya itu adalah kembali kita kepada hadis Rasulullah, adalah rahasia Allah. Ini cuma hanya pelajaran ya. Mana tahu sudah ada pelajaran kita seperti ini, kode-kode seperti ini, kita kan hati-hati lagi. Ya enggak? Itu kita hati-hati. Baik dan buruknya kita itu di mana datangnya? Menentukan baik dan buruknya kita di mana? Meninggal ya. Di waktu akhir dan tihi ajalan qaulan la ilaha illallah. Jadi kalah bagi kami ya Allah dengan ajal kita dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Qaulan la ilaha illallah khulul jannah. Siapa yang berkata kalimat la ilaha illallah dia masuk surga. Mana tahu dengan ilmu yang kita pelajari ini, yang kita dapatkan ini, karena kita sudah tahu kode-kode seperti ini. Mana tahu seperti itu pula yang diberikan Allah untuk kita sudah punya persiapan. Mana tahu, ini bahasanya kita sudah persiapan. Kalau nggak tahu, pojok ke laut saja. Makanya pernah saya bilang, ada orang yang benci dengan kita NU, kita belajar seperti ini, NU itu. Kita NU lah.
Karena dia nggak mau belajar. Nah, jadi jangan pula kita orang yang pernah merasa NU, tidak ada pun sedikit pun merasa bahagia melihat orang-orang NU itu. Kalau ada orang yang merasa NU, orang yang pengamal, yang malas kita begini nak, amalannya amalan NU, zikir NU, mendoa pergi takziah, pergi ziarah, baca yasinan, baca wiritan, pokoknya pengamalannya dulu lah. Ketika NU dicaci-caci, umpamanya saya contoh, ketika kita NU ini dicaci-caci, dia tidak mau tahu kan itu kan NU itu kan ini segala macam. Kalau ada orang yang seperti itu, ke laut aja lah, Ustaz. Pergi aja lah ke laut. Padahal kalau nggak ada wadah kita NU ini, nak, minta maaf, Indonesia kita ini mungkin, mohon maaf, mungkin Indonesia kita ini tidak sekuat ini. Mungkin sudah banyaklah pecah belah kita ini. Sedangkan luar negeri aja, model Arab Saudi itu, tidak berapa suku pecah belah mereka. Berapa banyak itu? India saja kan? India itu contoh. Sedikitnya sukunya, yang apa itu? Hindu antara apa suku apa itu? Pecah. Kita berapa suku kita sekarang? Indonesia ini nggak terhitung kan? Suku Indonesia ini berbangsa sampai dari Sabang sampai Merauke. Berapa itu? Bahasanya saja paling nggak terhitung bahasa Indonesia. Bahasa Mandailing-nya, bahasa Bataknya, bahasa Jawanya. Indonesia yang punya kelebihan. Tapi kok bisa bersatu? Karena adanya NU. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengatakan dia masuk ke dalam NU, berarti orang itu bukanlah NU. Berarti itu orang itulah ke laut saja. Numpang tinggal deh. Jadi numpang aja. Dikasih aja tempat duduk serap. Kalau nggak gantung, Ustaz. Potong ayam. Jadi kamu jangan malu, kamu bilang kamu orang NU. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ini, orang yang anak-anak pesantren ini harus yakin dan optimis dengan itu. Apa arti NU itu? Nahdlatul Ulama. Tahu nggak? Apa nanti Nahdlatul Ulama? Kumpulan ulama. Di situ kumpulan ulama yang betul-betul ulama, al-ulama warasatul anbiya, bukan ulama setengah-setengah. Nah, setelah itu, jika tengah hari datang, tengah malam kita akan mati. Jika tengah malam datangnya tengah hari, kita akan mati. Jika pagi datangnya petang kita akan mati. Hanya kata-kata ini dijawablah sekaliannya. Apabila datang malaikat maut, maka datanglah beberapa banyak rupa-rupa iblis yang kemarin dia ceritakan itu. Berbagi-bagi jenis macamnya. Ada kalanya datang seperti bapak kita, ada kalanya datang seperti ibu kita, ada kalanya datang seperti kesayangan kita. Kalau kita sayang kepada burung, nanti burung itu diperlihatkan. Ini burung murai batu, katanya. Ya, Ustaz. Ada ini burung perkutut. Apa itu? Ditengok kan besok, Ustaz. Nanti kalau kartu, ini joker. Q. Itu tengok kan besok. Pokoknya hobi. Apa kalau kita main Biliar. Biliar pula bisa tengok kan. Hobi main game tuh. Hobi main game apalagi. Besok game ditengok kan mau mati dalam keadaan nengok game. Apa FF apa itu? Apa namanya? Free Fire. Jadi nggak boleh terlalu. Kalau seandainya kamu itu yang membikinkan pikiran kamu ke situ, akhirnya besok awas. Sama anak, sama itu kan ada ayatnya itu dalam surah Al-Munafik.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala auladikum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Jangan kamu, wahai orang yang beriman, jangan kamu lalai disebabkan hartamu, disebabkan anakmu. Sudah diingatkan Allah dalam Al-Quran. Harta yaitulah tadi Free Fire tadi, game kita tadi. Itulah. Ini kadang-kadang karena HP itu jam 2 jam 3 baru tidur. Apa ceritanya? Sama perempuan pula itu. Perempuannya pun nggak jelas ujung pangkalnya. Ketika dia nengokkan sama dia pun nggak berjilbab. Apa itu? Saya aja nggak selera nengoknya, memutah ya nengoknya. Saya aja yang tua sekarang ini ya, mutah saya nengok. Apalagi kamu yang muda-muda ini, sedikit kecil kali selera itu. Kalau cuma selera kerupuk, orang sekarang selera orang itu nggak yang begitu-begitu lagi. Orang itu selera orang itu sekarang udah jadi segini, Ustaz. Ini selera segini. Sampai jam 3 pagi kadang-kadang nggak tidur. Mau selera waktu maunya jangan begitu. Kita walaupun jelek-jelek kita segini, selera kita itu harus di atas. Ini enggak. Sama awak semuanya, hidung mancung, ada bentuk orang sedikit, selera segini. Entah siapa orangnya saya nggak tahu. Siapa yang merasa aja udah. Nah, jadi semuanya itu akan datang kepada kita, mengganggu kita. Ada kalanya datang tampak tempat-tempat yang kita takuti, ya, yang kita takuti supaya kepercayaan kita dialihkannya. Nanti dilihatkannya apa-apa tempat-tempat yang biasa kita takuti. Nah, supaya kepercayaan kita dialihkan oleh iblis tadi, supaya kita hendak menurut kepada agamanya, supaya jatuh kemana diarahkannya kita ada kemana yang akan diarahkannya kepada dirinya. Seperti Barsisoh yang pernah bercerita Barsisoh kemarin kan, ya, dialihkannya. Maukah kamu saya akan sehatkan lagi? Maukah kamu saya akan hidupkan lagi seperti biasa? Saya nggak bisa bicara lagi, wahai iblis. Nggak apa-apa. Anggukkan sajalah kepalamu. Dianggukkan kepalanya, langsung mati itu Barsisoh. Matinya dalam bertuhan kepada iblis. Itu. Jadi hati-hati nak. Jadi maka tidak ada lagi lawannya, hanya zikir la ilaha illallah, Allah 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 Allah, hu. Maksudnya hu tadi jangan salah terima, hanya semata-mata adalah Allah. Dianya, hu itu artinya dianya, bukan kalimat ya. Hu dia artinya karena kalimat di sini dituliskan, bukan itu zikir ya. Jangan kamu berzikir hu. Jadi kalau murid saya tidak pernah saya ajarkan itu kalimat hu itu. Dia selalu kita dengan kalimat zikir yang nama Asmaul Baqa. Mana Asmaul Baqa? Adalah kalimat Allah. Apabila diucapkan zikir Allah, maka hilanglah bermacam-macam rupa-rupa. Itu kemudian lagi datang dari itu cahaya yang hitam, yaitu cahaya iblis, maka bacalah la ilaha illallah. Dan datang pula cahaya merah, cahaya kafir Yahudi, maka baca yang pernah kita bacakan kemarin kan? Ya. Cahaya kafir Nasrani, maka bacalah la ilaha illallah. Dan datang pula lagi cahaya hijau, adalah cahaya malaikat maut, maka menyebutlah kita kalimat hu Allahu ahad. Nah, maksudnya itu adalah semata-mata dianya Allah itu adalah Esa. Jangan itu yang dibaca, bukan itu maksudnya, bukan menyebutkan kalimat hu Allahu ahad, bukan itu.
hati kita selalu semata-mata dianya hanyalah Allah lah yang esa, tidak kita perduakan dia. Maka datangkan lagi lah cahaya putih tulus lagi jernih, lagi bening. Itulah cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak adalah dicampuri iblis ketika itu. Maka segeralah kita menyebut Masya Allahu kana minal mu'minina haqqa. Apa artinya Masya Allah? Kehendak Allah lah ada ia dari orang minal daripada orang mukmin yang benar. Tersusunlah huruf min ha min dal Muhammad. Maka berpindahlah tanda itu ke atas dahi kita. Akan datanglah apa tadi mim ha mim dal itu kalimat Muhammad itu cahayanya itu masuk lengkap meliputi seluruh badan kita, batang tubuh kita. Maka itulah satu perahu bagi kita. Itu Nur Muhammad. Itu makanya kamu harus biasakan sekarang ini melihat tubuhmu dalam Nur Muhammad. Masuk terus di dalam perahu itu, cahaya itu. Berarti kalau ketika kamu melihat cahaya sekeliling tubuhmu, nah berarti kamu sudah di dalam Nur Muhammad. Orang yang mendapat pertolongan dari Allah, maka datanglah pula bagi cahayanya sangat luas jernih, lagi hening, lagi gilang gemilang, yang luasnya tidak ada tandingan sesuatu juga. Luasnya tidak ada bertepi dan tidak pula dapat ditentukan arahnya atau jihadnya. Ditentukan di dalam kah atau di luar atau di tengah-tengah. Tidak ada batasannya ya. Cahaya itu tembus terus menerus akan 7 pitala bumi dan 7 pitala langit. Sedangkan penglihatan kita sendiri tidak dapat diberi arah dan tidak boleh ditentukan adanya. Cahaya itu adalah cahaya Tuhan kita Azza wa Jalla. Maksudnya cahaya yang kita lihat itu bukan berarti adalah Tuhan ya. Ini saya sampaikan kepada kamu. Pernah kita kaji kemarin. Ingat kan? Cahaya zikrul. Cahaya nama Allah. Cahaya nama Allah. Nanti salah terima pula kamu. Inilah Tuhan itu pula. Kamu nanti kejar-kejar kamu pula itu. Nauzubillah summa nauzubillah wala nusyriku bihi syai'an. Jadi berarti cahaya zikrullah. Jadi maka cahaya itu dari dalam datangnya dari pihak kepala kita. Disitulah adanya cahaya itu. Jadi berarti cahaya zikrullah. Yang berapa banyaknya? 70.000 titik. Masih ingat itu? Ilmu itu? 70.000 titik. Meliputi seketubuh, meliputi sekalian alam. Kalimat Allah. Maka kita pandanglah dalam cahaya itu di dalamnya laksana bulan purnama 14. Maka adalah di dalam cahaya itu ada rupa seperti rupa kita. Maka itulah kita yang sebenar-benarnya. Dan tawakallah kita kepada Allah. Yakinlah tuluslah ikhlaslah kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa terhimpun kepada kepala, maka tak kalah nyawa itu terhimpun kepada kepala kita sampai ke kepala, dari kepala kepada fuadi yakni fuad artinya hati, ataupun pujiannya kepada Allah Ta'ala Allah, maka menyatulah Tuhan kita anal haqu la ilaha illa ana. Maksudlah Tuhan itu anal haqu, Tuhan yang mengatakan, bukan kamu ya. Anal haqu, akulah kebenaran, la ilaha illa anna, tiada Tuhan selain saya, kata Tuhan. Ketika kapan? Ketika nyawa kita sudah keluar, maka malaikat maut itu menjadi saksi saja, tugas saja. Sebelum mengambil nyawa kita sudah meninggal dahulu atau mati dahulu. Nyawa yang diambil malaikat maut atau malaikat Israel, bermula nyawa yang diambil malaikat Israel itu adalah nyawa orang-orang fasik, tetapi nyawa orang yang mukmin yang taat kepada Allah sendiri tidak dicabut oleh atau tidak dia matikan. Ada tanpa ada pencabutan dan cuma hanya ia suruh saja pergi dari tubuh kita, dan malaikat maut menjadi saksi tugas saja. Dia cuma hanya suruh saja pergi sendiri. Malaikat maut nengok aja. Jadi nengok aja dia perginya kan. Nah, maunya begitu. Kalau dicabut begitu sakit lah. Kita nggak mau kita dicabut-cabut. Kita pergi sendiri saja insyaallah. Wallahu musta'anu ala ma tasyafana. Untuk mencapai pertolongan Allah dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, kita disuruh Allah dan Rasulullah berusaha dan berikhtiar membersihkan diri kita. Membersihkan kita bagaimana caranya? Rasa dan maksiat yang pernah kita lakukan, bertobat kepada Allah zahir dan batin, serta kita mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, itu caranya. Kalau enggak mana bisa.
Jika kita sudah mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, barulah atau oleh kita kebesaran Allah dan rahasia-rahasia diri kita akan rahasia-rahasia yang ada pada Allah akan diberitahukannya kepada kita. Itu makanya Nabi Muhammad disuruh Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, itu akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan tanda-tanda kebesarannya. Itu tujuan Allah. Apabila kamu sudah nanti mana tahu ada kamu bisa melihat-lihat yang gaib atau apa bentuknya nanti diperlihatkan, maka itu adalah membuktikan tanda kebesaran Allah. Bukan karena kehebatan kamu, bukan karena keahlianmu, bukan karena sesuatu hal yang aneh pada diri kamu. Itu cuma hanya supaya kamu untuk lebih yakin bahwasanya yang gaib itu diciptakan Allah. Apa salah satu yang gaib diciptakan Allah? Jin dan malaikat dan iblis, itu yang gaib. Hantu jin atau hantu ya, jin. Hantu itu jin ya. Kalau hantu itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya jin. Nah, untuk ke depan minggu besok tahlil.